Halo cuy, kumaha kabarna? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini gue mau bawain alur cerita lagi nih dari film yang berjudul Stepmom's Design. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan sebuah keluarga di mana di situ ada seorang ibu tiri cantik yang kayaknya kurang wik-wik nih sama suaminya alias jarang dibelai. Daripada penasaran, yuk kita ke videonya. Cekidot. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan share ke grup WA keluarga kalian tentunya. Selamat menonton, enjoy! Film menceritakan Jian dan Sanji yang merupakan suami istri lagi wik-wik. Si anjing baru mulai udah dapat yang mantap-mantap nih. Tapi karena terlalu menikmati sehingga mereka nggak sadar kalau anaknya yang bernama Binji lagi ngintip. Anji, mode ngaceng ini mah. Keesokan harinya mereka bertiga sarapan bersama. Mereka sambil ngobrol-ngobrol sepertinya. Lagi ngobrolin yang serius-serius nih soal si Binjin. Karena muka ayahnya terlihat nggak enak atau nggak mood. Setelah selesai sarapan, mereka pun pamit untuk berangkat bekerja. Kemudian terlihat Jian yang lagi bebenah rumah tiba-tiba berhenti. Ya karena mungkin semalam kurang maksimal, jadi beres-beresnya ditunda dulu ya. Lalu Jian pun mainin gunung kembarnya. Kemudian saat Jian mainin gunungnya, ada yang datang bernama Jinhee sedang mengetuk pintu. Kemudian Jian dan Jinhee ngobrol-ngobrol bareng. Jinhee mencoba untuk meminjam uang kepada Jian, lalu menjelaskan kalau sekarang dia nggak punya pekerjaan. Ini sih sifat manusia, kalau ada maunya aja dateng. Kalau lagi banyak duit, diam-diam baik. Ayo, ada yang samaan gak nih? Malam hari pun datang, lalu Jian berbicara ke Sanji. Tadi siang Jinhee datang untuk meminjam uang, tapi Jian gak ngasih karena keadaan lagi susah. Mungkin efek lockdown nih. Kemudian Jian pun pergi ke kamar Binjin. Ternyata tidak disangka dia lagi nonton film Kakek Sugiono. Lalu sambil senam 5 jari. Di situ Jian terlihat Sagne seperti ingin ikutan. Namun karena dia sadar kalau Binjin adalah anak tirinya, jadi dia memilih menahan keinginannya itu dan tidak mau mengganggu Binjin. Kemudian Jian pun kembali ke kamar. Di situ Sanji minta jatah mantap-mantap, tapi dia menolak. Kira-kira kenapa Jian menolak ya? Padahal pas lagi ngintip Binjin, tadi kayaknya si Jian ini udah mode Sagne. Lalu keesokan harinya terlihat Binjin yang lagi terbayang-bayang adegan enak-enak antara ayah dan ibu tirinya. Sampai-sampai saat dia lagi belajar jadi nggak fokus. Mungkin ada yang tegang tapi bukan keadaan ya der, sehingga mengganggu posisi duduk Binjin bergantian. Lanjut, keesokan harinya saat Sanji di kantor, dia didatangi oleh Jinhee. Si Jinhee ini berniat mau pinjam uang, tapi malah terjadi enak-enak. Anjing, mau pinjam duit aja mesti diwik-wik dulu. Namanya laki-laki kalau mencium bau terasi bawaannya pengen ngulek ya der. Beberapa saat kemudian saat Sanji sudah sampai di rumah, dia nggak bisa berhenti ngebayangin enak-enaknya tadi siang bersama Jinhee. Mungkin ulekan Jinhee yang terlalu hot jadi bikin susah move on gitu. Lagi asik-asik ngelamun, tiba-tiba Jian yang baru saja mandi menghampirinya. Tapi kayaknya Sanji nggak fokus. Jadi Jian memilih pergi ke kamar Binjin. Lalu si Binjin ternyata lagi senam 5 jari lagi nih der. Jian pun menghampirinya dan terjadilah enak-enak. Ya ayahnya nggak dapet, bolehlah sama anaknya. Keesokan harinya Sanji pamit untuk berangkat kerja, menyisakan Jian dan Binjin yang ada di rumah. Sebelum Raja Api menyerang, mereka nggak mau sia-siakan dan digunakan untuk saling enak-enak. Mumpung rumah sepi, pokoknya tarik sis semongkok. Sedangkan Shinjin ternyata malah pergi ke tempat Jinhee. Lalu mereka langsung wik-wik. Duh, ini keluarga yang sungguh membingungkan. Ayah sama anak kelakuannya sama aja nih, sama-sama mauan.
ibunya juga deh. Jadi bingung. Setelah wik-wik, si Jinhee ini telepon ke Jian dan ngomong kalau dia akan menjadi guru les bagi si Binjin. Malam pun tiba saat Sanji sudah pulang ke rumah. Dia ngobrol bareng dengan Jian dan Binjin. Di sini dia ngomong kalau Jinhee akan menjadi guru les untuk Binjin. Mungkin dalam hati si Sanji bahagia banget ya karena bisa sering-sering ketemu sama Jinhee pastinya. Setelah selesai ngobrol dan saat Binjin mau tidur, dia terbayang-bayang dengan Jian yang bodinya seperti buah nangka itu. Legit, wangi, manis tentunya. Pada keesokan harinya, Sanji pun menyuruh anaknya itu untuk mulai belajar dengan Jinhee. Asik, guru cantik nih. Tapi bukannya belajar tentang pelajaran, malah diajarin wik-wik. Nih sama guru lesnya sendiri. Ini sih namanya les plus-plus ya guys. Ketemu di situ, janjian mengajak Jinhee untuk ketemu. Di situ Jian mengatakan kalau dia udah tahu semuanya ya, termasuk tentang Jinhee dan Sanji yang sering enak-enak. Karena sudah ketahuan, si Jinhee pun mengakui semuanya. Kemudian setelah bertemu dengan Jinhee, giliran kini Jian bertemu dengan Sanji. Lalu Jian bicara kalau dia tahu apa yang dilakukan Sanji di belakangnya dan mengatakan tentang semua yang telah terjadi. Jian pun minta untuk bisa enak-enak dengan Binjin. Ya ini mah bisa dibilang kesempatannya si Jian biar dapat dua-duanya. Dia juga bicara biar semua ini terjadi dalam satu rumah. Ya mungkin biar impas kali ya. Tapi gimana rasanya ya? Di akhir film diperlihatkan Jian lagi enak-enak sama Binjin yang disaksikan oleh Sanji dan Jinhee. Dan film pun selesai.